Jadi, agresi merupakan semua tindakan atau juga perilaku baik itu dengan secara fisik maupun verbal, yang dilakukan dengan secara sengaja atau terencana. Tujuannya untuk menyakiti, merusak, dan juga menyengsarakan orang lain. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran berdasarkan karakter, gravitasi, dan skalanya. Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah atau asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. Definisi ini terkandung dua eksplisit, yakni pertama, hukum pidana internasional itu adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas hukum. Kedua, objek yang diaturnya yaitu tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Secara implisit, terkandung hal yang sudah biasa yang ada di dunia hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni subjek-subjek hukum yang tujuannya hendak dituju. Maka dalam dasar itu bisa dirumuskan dalam definisi hukum pidana internasional, yaitu sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum untuk menyampai tujuan tertentu. Definisi Bassiouni tentang hukum pidana internasional menyebutkan bahwa hukum pidana internasional ialah suatu hasil pertemuan pemilihan dua disiplin, yaitu hukum dua disiplin yang sudah muncul dan berkemas secara berbeda, serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini ialah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek hukum dari hukum pidana. Jenis agresi. Yang pertama, agresi pemangsa, tindakan menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Yang kedua, agresi akibat ketakutan, tindakan menyerang untuk membela diri dan menghindari ancaman. Yang ketiga, agresi teritorial, tindakan menyerang untuk mengusir penyusup dari daerah teritorial. Yang keempat, agresi antar jantan, pertarungan antara dua spesies jantan untuk saling merebutkan betina, teritorial, dan sumber makanan. Yang kelima, agresi maternal, tindakan menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Dan yang terakhir, agresi instrumental, suatu agresi yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Bentuk agresi, di sini ada beberapa bentuk agresi, yaitu agresi fisik, misal seperti memukul, menendang, melukai orang lain. Lalu ada agresi verbal, contohnya membentak, mengejek, mengancam. Dan ada agresi kemarahan, yaitu tidak bisa mengendalikan amarah seperti kesal, sebal, temperamen. Yang terakhir ada agresi hostility, merupakan suatu tindakan mengekspresikan kebencian, permusuhan, serta juga kemarahan pada orang lain. Lalu ada penyebab agresi, faktornya antara lain faktor biologis. Gen ini berpengaruh terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur si pelaku agresi. Lalu selanjutnya ada faktor naluri. Manusia memiliki dua jenis insting, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Selanjutnya ada faktor emosi. Amarah merupakan suatu emosi yang menunjukkan pada perasaan tidak suka yang sangat kuat. Habis itu ada faktor frustasi. Seseorang akan merasa frustasi ketika tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau juga tidak bisa menggapai tujuan dan keinginannya. Yang terakhir ada faktor social learning. Tindak agresi pada anak serta remaja ini seringkali terjadi karena melihat kekerasan yang ditayangkan pada televisi atau pada game. Saya akan membahas tentang asas yang terkandung dalam agresi Gaza tahun 2014. Asas atau prinsip yang ada dalam agresi Gaza itu ialah asas hukum kebiasaan perang, asas kepentingan militer, asas kemanusiaan, dan asas kesatriaan. Berlanjut dalam asas kepentingan militer juga ada dua asas yang harus diperhatikan para pihak yang terlibat konflik bersenjata dalam pelaksanaannya. Dua asas itu adalah asas pembatasan dan asas proporsionalitas. Dan maka asas proporsionalitas itu ini telah menjadi suatu prinsip utama yang harus diperhatikan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Lebih lanjut kepada asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini di dalam hukum humaniter internasional telah menjadi suatu prinsip utama yang harus diperhatikan oleh para pihak pertikaian bersenjata, terutama dalam halnya penyerangan terhadap musuh, yaitu dengan bertujuan untuk menghormati adanya asas kemanusiaan yang harus tetap dijaga harkat dan martabatnya, terutama dalam situasi apapun. Kasus kejahatan Israel dalam agresi Gaza. Kronologi kejadian.
Pada 6 tahun yang lalu, jalur Gaza menjadi sasaran agresi Israel secara brutal yang mengakibatkan kematian 2.219 warga Palestina, termasuk 556 anak-anak dan 299 wanita. Sementara jumlah yang terluka mencapai 11.036 jiwa, di mana 2.647 diantaranya adalah anak-anak dan 1.442 wanita. Pada tanggal 16 Januari 2015, jaksa penuntut di Pengadilan Pidana Internasional, Prosecutor of the International Criminal Court atau ICC, melakukan studi awal berdasarkan Statuta Roma. Pada pasal 53 menyatakan bahwa penuntut umum mulai melakukan investigasi setelah mengevaluasi informasi yang dimilikinya. Selama belum diputuskan, tidak adanya dasar yang masuk akal untuk langsung melakukan tindakan berdasarkan statuta dasar ini. Sejak tahun 2015, jaksa penuntut ICC telah melakukan studi pendahuluan sehubungan dengan situasi Palestina dan kejahatan yang dilakukan Israel selama agresi 2014. Dan berdasarkan pada kasus-kasus lain, tampaknya jaksa penuntut membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan studi awal yang dilakukannya. Setelah studi awal, jaksa penuntut ICC akan menentukan bagaimana menangani kasus Palestina di dalam ICC. Kasusnya dengan adanya keterangan dari negara Palestina dan adanya deklarasi yang keluar dari negara Palestina berdasarkan pasal 12 paragraf 3 yang mengharuskan diterimanya Palestina oleh yurisdiksi ICC mulai 13 Juni 2014. Palestina telah membuat deklarasi tersebut berdampak surut sehingga jaksa penuntut umum dapat menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan Israel dalam agresi ke Gaza pada tahun 2014. Kemudian ada opsi-opsi untuk penyelesaian. Yang pertama yaitu dalam hal jaksa penuntut ICC memutuskan untuk memperlakukan deklarasi yang terbit berdasarkan pasal 12 paragraf ketiga sebagai hal yang terpisah dari keterangan tersebut. Maka dalam hal ini jaksa penuntut harus dapat mendapatkan persetujuan dari Majelis Pra Pengadilan ICC sebelum investigasi itu dimulai. Departemen Pra Pengadilan memiliki opsi antara menolak dan menerima. Jika menolak dilakukannya penyelidikan, maka jaksa penuntut dapat mengajukan aplikasi baru ke Majelis Pra Pengadilan yang berisi fakta-fakta dan bukti-bukti baru. Perlu disebutkan bahwa Majelis Pra Pengadilan baru-baru ini dengan suara bulat menolak permintaan jaksa penuntut umum ICC Fothau Bensouda pada bulan November 2017 untuk membuka penyelidikan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik bersenjata brutal di Afghanistan. Yang kedua, dalam hal jaksa penuntut memutuskan untuk menangani keterangan dari Palestina tersebut dan menilai deklarasi tersebut sama seperti keterangan, maka jaksa penuntut tidak harus meminta persetujuan Majelis Pra Pengadilan untuk melakukan penyelidikan. Hal ini yang ditegaskan oleh jaksa penuntut umum ICC dalam siaran pers yang dikeluarkan sebelumnya, yaitu referensi tidak secara otomatis mengarah pada dimulainya penyelidikan. Meski demikian, apabila akhirnya memutuskan bahwa keterangan yang dirujuk membenarkan dilakukannya penyelidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam statuta sebagai akibat dari keterangan tersebut, maka statuta tidak mengharuskan jaksa penuntut untuk meminta izin dari Majelis Pra Pengadilan untuk memulai penyelidikan. Yang ketiga itu, jaksa penuntut umum ICC dapat memutuskan atas inisiatifnya sendiri untuk tidak membuka penyelidikan. Jika jaksa penuntut memutuskan untuk tidak membuka penyelidikan dalam kasus tertentu, maka negara dapat menyerahkan dokumen dan bukti lain untuk meyakinkan membuka kembali studi pendahuluannya sekali lagi. Inilah yang terjadi dalam kasus Irak. Pada tahun 2006, jaksa penuntut umum ICC Luis Moreno Ocampo tidak membuka penyelidikan resmi. Dia mengatakan bahwa meskipun ada dokumen yang masuk akal untuk dipercaya terjadinya kejahatan perang, jumlahnya tidak cukup untuk mendorong ICC untuk turun tangan. Setelah dia menerima
korespondensi yang lebih luas pada Januari 2014, dia memutuskan untuk membuka kembali studi awal tentang situasi di Irak. Yang keempat itu, jika jaksa penuntut menolak untuk membuka penyelidikan sehubungan dengan agresi tahun 2014 dan alasan penolakan penyelidikan didasarkan pada pertimbangan atau kepentingan keadilan, maka Palestina dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Pra-Pengadilan untuk peninjauan kasus yang teliti. Dalam hal ini, Majelis Pra-Pengadilan hanya dapat meminta jaksa penuntut untuk mempertimbangkan kembali tanpa diperintahkan untuk melakukannya.